Diskusikan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Menarik sekali ini kajiannya. Surat Toha ayat 116 sampai 121. Iya. Ini cerita tentang Nabi Adam dan iblis ini. Kalau saya simpulkan. Kemudian fenomena ini sebetulnya terjadi di kita, di keseharian kita. Iya Pak. Kata Imam Al-Ghazali, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketiga saya tidak sebut. Yang keempat langsung saya sebut. Iya. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Jadi 4 golongan manusia ini sebetulnya kita sudah kayak ada melengket pada kita semua. Iya. Hanya saya tambah sedikit ini, hanya dari saya ini Ustadz. Iya. Yang pertama tadi itu berilmu dan dia tahu kalau dia tahu. Iya. Saya tambah lagi di belakangnya sedikit, tapi dia tetap laksanakan yang Betul. Iya. sama dengan iblis tadi. Iblis tahu bahwa Adam itu mulia dan dia punya ilmu. Dia punya ilmu. Sekarang Ustadz, bagaimana ini kami atau kita ini supaya bisa terhindar dari apa yang distir oleh Imam Al-Ghazali ini? Iya. Sebetulnya itu saja, buat. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih jelas gambarannya, buatnya juga bisa lebih jelas. Jadi ulama kita salah satunya dikutip dari Ihya Ulumuddin bahwa manusia itu 4 macam. Yang pertama, manusia yang tahu, dia tahu kalau dirinya tahu. Nah, itu manusia yang berilmu. Ada manusia yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dia lagi tahu. Itu orang tidur. Ya. Ada manusia yang tidak tahu kalau dia tahu bahwa dia tidak tahu. Ya, masih mending. Tapi yang paling buruk adalah yang di bawahnya, yang keempat. Manusia yang tidak tahu dirinya kalau dia tidak tahu, akhirnya sok tahu. Ya, nah sekarang kita ke atas seperti yang diminta oleh Bapak kita. Orang yang berilmu kadang-kadang justru melanggar apa yang dia tahu, dan itu memang subhanallah banyak. Dokter yang merokok, dia tahu bahwa rokok itu tidak baik, tapi dia tetap merokok. Ya, dan seterusnya. Alhasil, kalau kita mau cepat-cepat bahwa supaya seimbang antara otak dengan hati, itulah pentingnya kajian-kajian seperti ini, Pak. Jadi pendidikan itu isinya harus 3. Dalam dunia pendidikan, isi pendidikan itu harus 3. Yang pertama, taklim. Taklim seperti ini. Dia harus taklim. Dan taklim itu biasanya lebih mengarah kepada otak. Pembinaan kecerdasan. Pelajaran-pelajaran di kelas dan segala macam. Yang kedua, isinya pendidikan itu harus berisi tarbiyah. Jadi pembinaan. Ada kontinuitas di dalamnya. Yang ketiga, yang penting adalah tazkiyah. Jadi arahnya ke hati. Kalau orang belajar, bahkan belajar agama, tapi yang diisi terus adalah otaknya,
tidak mengisi hatinya, bahaya. Dia akan jadi liberal. Sebaliknya, orang belajar agama tidak pernah isi otaknya, yang diisi hatinya saja terus, dia akan jadi orang bodoh dan gampang dibodoh-bodohi. Dan saya mengenal ada satu komunitas, kelompok manusia di Indonesia dan ada di Makassar. Itu Pak, pekerjaannya kalau bicara agama, tidak pernah isi otaknya, tidak mau belajar, memang tidak mau kuliah. Yang diisi terus adalah hatinya, dan itu berbahaya. Dia jadi orang yang gampang dibodoh-bodohi. Pokoknya semua yang bahasa Arab hadis, apa saja yang bahasa Arab hadis. Dan itu mirip dengan beberapa kaum di muka bumi ini, orang Islam itu pokoknya bahasa Arab, sudah hadis itu. Yang penting dia dengar orang bahasa Arab, dia kira itu hadis dan itu doa. Sampai-sampai orang mengatakan, carilah istri yang bisa bahasa Arab dan belajarlah Anda bahasa Arab, supaya nanti kalau kau bertengkar dengan istrimu pakai bahasa Arab, tetanggamu menyangka kau lagi baca doa. Jadi memang itu bagus Pak, kalau kita bertengkar dengan istri pakai bahasa Arab, kita bertengkar, dia bilang amin, amin, amin. Nah, itulah pentingnya mengisi dua-duanya Pak. Isi otak kita, isi juga hati kita. Jadi harus selalu ada tazkiyatun nufus. Bagaimana seseorang menghindari dosa-dosa, menghindari perbuatan-perbuatan yang berbahaya. Bagaimana seseorang supaya kata-katanya itu bisa memberikan pengaruh, bukan sekadar didengar, dia bisa memberikan pengaruh. Nah, itu dia harus menjadi orang yang mempraktekkan lebih dahulu apa yang dia ucapkan. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian, jangan bercita-cita jadi ustadz. Saya ini sudah terlanjur jadi ustadz. Dikiranya orang kalau jadi ustadz sudah ahli surga. Tidak. Justru ustadz itu hidupnya berbahaya. Berbahaya. Dia mengingkari atau menyelisihi apa yang dia ucapkan, dia masuk dalam kategori lima taquluna ma la taf'alun. Dan salah satu golongan manusia yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka 70 tahun sebelum penyembah berhala masuk neraka adalah ustadz. Iya Pak Ustadz, bahaya itu jadi ustadz. Jadi kita ini jangankan untuk kehidupan akhirat nanti, di dunia ini saja jadi ustadz Pak. Ibu, setengah mati kita jadi ustadz. Kita tidak boleh salah. Ustadz itu dianggap seperti malaikat, tidak boleh salah. Coba kalau ada orang awam makan sambil jalan, biasa. Begitu ustadz makan sambil jalan, ustadz bede. Itu coba, kasihan kita yang jadi ustadz, apalagi jadi ustadz terkenal. Saya Pak, terkenal sekali di daerah Sero itu. Saya terkenal, mulai dari depan sampai masuk ke kampung di Pau-Pau itu dikenal. Saking terkenalnya saya jadi capek. Saya pulang mengajar sampai di rumah jam 2. Baru ke kodong istirahat sebentar, baru terlelap sedikit, datang orang di rumah. Assalamualaikum Ustaz. Siang-siang belum makan karena capek, saya istirahat dulu. Baru ke kodong terlelap sedikit. Assalamualaikum Ustaz. Terpaksa kita Bang. Waalaikumsalam. Kenapa Ibu? Dulu Ustaz, saya minta tolong sembelikan ayamku. Coba ayam cuma disembeli kasih Bang. Tengah malam biasa, gara-gara mau minta diruqyah. Assalamualaikum Ustaz. Jam 11 Pak. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Pura-pura tomek kodong begini karena memang mengantuk sekali. Iya Bu. Waalaikumsalam. Kenapa Ki? Tidur Ki Ustaz. Tadi tidur Ki tidak dijawab kok. Pas lagi bangun. Begitu tidur Ki Ustaz. Pernah satu kali, satu saat karena saya mengantuk sekali, itu tamu bicara terus, bertanya terus. Saya kebetulan pakai jam tangan. Saya lihat jam tangan saya, maksud saya kasih kode. Sudah jam berapa ini kok dong? Apa dia bilang itu tamu? Bagusnya jam tangan tahu Ustaz. Aduh. Itulah dia. Jadi kembali ke inti bahwa memang sangat penting pendidikan itu
seperti ini. Di masjid-masjid harus ada taklim seperti ini. Dan masjid yang hidup itu yang ada taklim-taklimnya. Nah, tapi sebaiknya isinya itu lebih banyak kepada Quran dan hadis karena dia bisa melatih otak kita memahami redaksi-redaksi dalam Al-Quran dan hadis, dan dia juga isinya akan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Mudah-mudahan. Iya, oh ya. Ada pertanyaan? Iya, satu bisa ya. Sampai masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyinggung soal surat Al-Araf Iya, Pak. ayat 40. Di situ dia katakan orang yang selalu menyombongkan diri, Iya. orang yang zalim, itu Allah langsung balas memberikan dia tempat tidur dari neraka dan berselimut dari neraka. Nah, ini kan kesombongan ini bermacam-macam levelnya, tingkatannya. Ya, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, barangkali bisa dijelaskan ini sifat-sifat kesombongan ini, Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dan betul apa yang dikatakan tadi Ustaz itu bahwa Pak Ustaz itu besar sekali tanggung jawabnya di akhirat. Karena pernah saya baca bahwa Iya, Pak. apa yang dia katakan Pak Ustaz itu di atas mimbar, atas kemudian dia tidak lakukan, itu dia kena itu. Iya. Iya, Pak. Iya. Penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Surah Al-Araf ayat 40. Innal ladzina kadzdzabu, sesungguhnya orang-orang yang pendusta bi ayatina, ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan dia sombong dan ingkar kepada ayat-ayat kami. Jadi tingkat kesombongan yang paling besar adalah sombong, tidak mau menerima kebenaran dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Model-modelnya yang agak ringan itu, kalau dikasih tahu bahwa ini firman Allah, ini hadis Nabi, apa dia bilang? Memang iya, itu ada ayat, nah ada tong hadis, nah tapi Nabi bilang ustaz kah? Dia lebih menerima perkataan ustaz daripada jelas-jelas perkataan Nabi. Nah, gitu. Istilahnya orang sekarang lebih percaya sama dokter daripada sama hadis. Ya, orang lebih takut sama CCTV daripada pengawasan Allah. Ya, Pak. Jadi kesombongan itu definisinya Rasulullah sendiri sebut al-kibru batrul haqqi wa ghamtin nas. Kesombongan itu yang sangat tercela setelah kesombongan menolak kebenaran dari ayat-ayat Allah dan petunjuk Rasulnya adalah menolak kebenaran dan memandang enteng, meremehkan manusia. Itu kesombongan. Ya. Kesombongan yang biasa orang istilahnya, dia sebenarnya mau berbangga saja dalam prestasinya, cuma nanti ada bentuk-bentuk kesombongan itu tidak sampai pada titik ancaman yang seperti disebutkan, Pak. Jadi kesombongan yang paling berbahaya adalah kesombongan yang diajarkan oleh iblis, memandang remeh orang. Saya lebih baik daripada Anda, dan itu bisa masuk ke semua orang. Saya lebih baik dari Anda. Bicara sama orang, begitu dikasih tahu bahwa sebenarnya Pak Ustadz, kalau apa yang kita ucapkan tadi itu ada anunya, hadisnya sebenarnya lebih itu. Kau sudah doktor kah? Oh, baru S1 saja, belum selesai. Saya ini sudah doktor. Dia menolak masukan dari orang hanya karena orangnya strata pendidikan yang mungkin lebih rendah dari dia. Padahal Imam Ahmad mengatakan seseorang tidak akan sampai pada tingkat ilmu yang benar sampai dia mengambil ilmu itu dari 3 golongan manusia. Yang pertama, yang lebih dari dia, yang selevel dengan dia, dan yang lebih rendah dari dia. Dan beliau contohkan, Pak, kata-kata beliau itu dicontohkan. Suatu saat Imam Ahmad naik kendaraannya bersama beberapa muridnya. Tiba-tiba beliau turun dari kendaraannya mencium kepala seorang pengembala kambing. Murid-muridnya mengatakan, begitu mulianya ke pengembala kambing itu bagimu, wahai imam, sedangkan kau imam yang sangat terkenal.
Kenapa kau mencium kepalanya? Apakah dia gurumu? Coba, apa jawaban Imam Ahmad? Iya, dia guru saya. Murid-muridnya mengatakan, dia pernah mengajarkan apa kepadamu wahai Imam? Dia bilang, pengembala kambing itu pernah mengajar saya bagaimana cara membedakan antara kambing jantan dan kambing betina. Coba lihat tawaduknya orang. Sekarang Pak, bekas guruku itu. Tidak bagusnya didengar, bekas guruku. Orang itu harusnya bilang, itu guru saya. Dulu pernah mengajar saya begini. Ini bekas guruku itu. Tolona lagi dulu. Ya itu tidak bagus. Itu sombong. Iya. Sombong sekali. Dan banyak Pak sebenarnya kisah-kisah seperti itu. Itu Pak kira-kira. Mudah-mudahan. Jadi ustadz, jadi apa namanya, pemberi motivasi. Ya, seharusnya harus selalu berusaha. Dialah orang yang pertama kali mempraktekkan apa yang dia ketahui. Ulama kita mengatakan, ini penutup, setiap kita harusnya ketika membaca ayat, ketika membaca hadis, hendaknya dia mengatakan bahwa ayat ini, hadis ini untuk saya. Tapi sayangnya ustadz, termasuk saya Pak, itu kalau baca hadis, baca ayat, pikiran saya adalah bagus gini jadi bahan ceramah, dan itu kurang bagus. Harusnya pertama kali baca ayat, baca hadis, itu kita harus berusaha bahwa hadis ini menyinggung saya lah orang pertama kali harus mempraktekannya. Tapi sayangnya sekali lagi, rata-rata saya ya dan teman-teman kalau baca hadis itu bukan untuk jadi pelajaran untuk dirinya, tapi untuk dijadikan bahan ceramah. Makanya kadang-kadang ilmu yang kita sampaikan cuma sampai di telinga, tidak sampai ke hatinya orang. Ya, karena memang ya rata-rata ustadz ya pergi ceramah, yang penting pendengaran kalian enak mendengar, ya setelah itu selesai urusan. Padahal kita ini diajar oleh Nabi untuk mengajarkan agama ini supaya ya orang bisa mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi hati-hati jadi ustadz Pak. Apa boleh buat, saya sudah terlanjur bergelut dengan dunia perustasan, jadi boleh buat. Saya cuma minta didoakan saja supaya bisa istiqomah. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita kesabaran dan istiqomah untuk selalu kita mempelajari agama kita ini pelan-pelan. Ya, ini 3-4 ayat dalam satu pertemuan, ya, sedangkan ayat dalam Al-Quran 6.000 ayat. Ini mungkin sampai mati kita mempelajari agama kita ini. Kita berdoa semoga Allah selalu memberkahi setiap langkah dan bahkan niat-niat kita. Dan yang paling pasti kita selalu berdoa semoga Allah memaafkan segala dosa dan kehilafan kita sekalian. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.